Assalamualaikum. Secara khusus, kapan-kapan kita mungkin perlu ulas juga ya soal inflamasi atau peradangan, khususnya inflamasi kronis. Tapi mestinya yang rutin memantau kanal kesehatan, udah tahu ya soal inflamasi kronis ini bahwa dia merupakan satu biangnya yang paling sering disebut soal penuaan dan keusuran. Tiap-tiap laku sehat seperti intermittent fasting dan seterusnya seringnya baru dianggap jitu kalau sekalian bisa meredam inflamasi kronis ini. Nah, tapi kalau di praktekinnya masih ada yang belum benar atau belum pas, bisa aja tuh rutin intermittent fasting, tapi dampaknya dalam meredam inflamasi masih tipis atau kurang nyata. Ciri-cirinya kayak apa? Bahwa kita udah capek-capek fasting, tapi ternyata peredaman inflamasinya kurang dalam. Ini disarikan dari beberapa sumber, kira-kira tanda-tanda nyata yang mengindikasikan bahwa fasting yang kita praktekin itu kurang berdampak kuat dalam meredam inflamasi kronis. Jadi pertama, adanya chronic pain. Salah satu yang jadi patokan itu rasa-rasa nyeri, sakit, atau pain, atau persisnya chronic pain, alias pain nyeri yang nggak hilang-hilang. Nah, kalau beneran situ laku fasting kita, pain cenderung berkurang, mereda, atau bahkan menyingsing tuntas. Kalau enggak atau malah makin nyeri, ya berarti bisa fastingnya yang kurang jos, atau bisa juga chronic inflammation-nya itu yang udah kelasnya berat, atau bisa juga dua-duanya sekaligus. Ciri kedua, ini mirip yang pertama, soal pembengkakan atau swelling. Kadang orang itu ada pembengkakan kan ya, bisa juga sekedar bantat kecil, kepu-kepu gitu, di wajah atau di mana, kalau kata orang Jawa, ya ini indikasi inflamasi juga. Nah, kalau setelah fasting, terasa lebih kerincing, wenteng kayak gitu, itu indikasi bahwa fastingnya dan serangkaiannya berhasil menekan inflamasi kronis. Cuma, terkait yang pertama dan kedua ini, kalau dari awalnya udah sehat prima, nggak ada pain, nggak ada nyeri, nggak ada begal-begal dalam bentuk apapun, terus rasa-rasa bantat bengkak juga nggak ada sedikit pun, ya udah, tandanya itu bakalan nggak akan nyata, bakalan samar-samar bener. Kalau penasaran, bisa sih dikondisikan dulu, disengajain gitu. Misal nih, si Mince dia beri masker bugar, sebelum fasting olahraga dulu, sampai yang levelnya itu bikin pegel jarum gitu. Entah hiking naik gunung, gerak jalan, atau apa. Terus habis itu fasting. Nah, kalau pegel jarumnya terus cepat menyingsing berkat fasting, artinya si fasting itu efektif menekan inflamasi. Tapi kalau pegelnya karena si Mince disindir-sindir terus sama mertua, itu meradangnya beda lagi. Walah, sono-sono. Jadi ketika nih ya, terkait isu-isu di kulit, beneran. Kalau fasting kita jos dalam meredam inflamasi, itu kulit akan cenderung kelihatan lebih glowing gitu. Eksim-eksim kecil. Terus, yang dibilang dokter psoriasis gitu, itu pertumbuhan sel kulit yang terlalu cepat, bersisik, bercat merah, gatal, kayak gitu, juga biasanya kedampak positif. Itu tanda-tanda inflamasi nurun. Pengaruh ke jerawat juga. Nah, kalau muncul dampak positif sampai ke kulit situ, mantap tuh fastingnya. Tapi, kalau isu di kulit tetap aja, jangan kecil hati. Itu bisa aja fastingnya tetap bagus, tapi peredaman inflamasinya belum sampai ke kulit luar. Ciri keempat, terkait kelelahan. Yang berasa-berasa gampang capek ya. Kalau fastingnya itu berhasil meredam inflamasi kronis, biasanya itu bakalan kerasa nyata banget improvement atau perbaikan di aspek stamina ini. Ciri kelima terkait perut atau pencernaan. Selain rasa-rasa gampang capek, yang sebabnya sering nggak jelas, gangguan di perut atau pencernaan itu kadang juga nggak jelas tuh kalau terkait inflamasi kronis. Nah, tapi kalau terus fasting dan kerasa-rasa ada perbaikan di urusan pencernaan, entah kembungnya berkurang atau kerasa lebih plong nyaman, atau gimana gitu, besar kemungkinan inflamasi kronisnya emang udah kedampak sama fasting. Sedangkan kalau belum, apalagi kalau makin parah, itu fastingnya mesti dievaluasi lagi. Bisa jadi prakteknya rada keliru-keliru, atau pas refeeding pasca fastingnya atau sebelum fastingnya, itu kurang tepat. Bisa juga karena masalah pencernaan yang udah terlanjur berat. Bisa juga kombinasi dari semuanya itu. Harusnya sih di aspek ini dampak nyatanya paling terasa, terkecuali kalau semulanya emang udah super OP. Ciri kelima terkait kelincahan, kekakuan, stiffness.
inflamasi kronis tertentu, wujudnya itu bisa menimbulkan kekakuan atau stiffness gitu, atau ketidaklincahan. Ada juga yang terkait artritis kayak gitu ya, atau bisa juga jadi kayak sering kram kayak gitu, atau sering otot serasa ketarik, keterbatasan gerak, dan selangkangannya itulah. Nah, kalau fasting kita jalanin dengan tepat, bisa berdampak positifnya ke aspek ini. Kasat mata nih kalau ini terjadi, yang berarti peredaman inflamasinya lumayan jos kalau seperti itu. Ciri ketujuh, kebugaran secara umum. Bisa juga inflamasi kronis itu wujudnya perasaan nggak jelas gitu. Dibilang sakit enggak, tapi perasaan kalau sehat 100% nggak kayak gitu sih. Nah, tua atau muda, kadang ada tuh yang ngalamin kondisi seperti itu. Seringnya itu indikasi bahwa somewhere di tubuh kita ada semacam peradangan atau inflamasi yang rada kronis atau kronis beneran. Nah, kalau dipakai fasting, fastingnya mengena, terus inflamasinya keredam sama si fasting itu, akan terasa perbaikan nyata. Kerasa lebih kerincing, wenteng gitu, atau kerasa lebih energetik. Atau yang biasanya dingin-dingin, terus kerasa menghangat gitu. Susah diterangin dengan kata-kata, tapi buat yang udah sering fasting, mestinya tahu lah ya yang saya maksud. Kadang fasting berdampak positif ke sisi kebugaran secara umum, kadang juga enggak. Dalam hal ini, posisi semulanya saat fasting itu juga nentuin. Yang udah dari asalnya bugar, minim inflamasi kronis, itu dampak peredaman inflamasinya bisa aja cenderung samar-samar. Demikian juga kalau yang udah beberapa lama tuh fastingnya, yang udah kelewat sering, bisa aja dampak positifnya nggak terlalu kasat mata lagi hadap makhluk. Untuk kondisi yang udah terlanjur ini dan itu, seringkali kalau cuma pakai jurus tunggal fasting toh, itu juga nggak terlalu mempan. Ada indikasi lain lagi nih, ini yang lebih meyakinkan. Caranya ya udah diukur aja level inflamasi kronisnya oleh lab klinik atau apa gitu ya, sebelum dan sesudah fasting. Tapi ini ceritanya lain lagi ya. Kapan-kapan mestinya kita bisa ulas secara khusus untuk mengukur level inflamasi dengan metode kekinian. Insya Allah video ini ada sambungannya nih ya. Kalau di sini kan kita fokusnya sama hal-hal yang bisa dirasa-rasain gitu nih, kecuali yang ke-8. Berikutnya sebenarnya ada ya yang nggak perlu dirasa-rasain, tapi itu udah nyata bener, bisa ditakar dan dikalkulasi kayak yang nomor 8 terakhir tadi. Ya udah, terasa nggak terasa, kalau ada indikasi itu peredaman inflamasinya pastinya itu slow, nggak mungkin enggak. Yang sekarang segini dulu, nantikan sambungannya. Sebelum itu, kalau dirasa di antara para su yang nonton ada nemu hal-hal lain yang belum tersebut, yang bisa dirasa-rasain terkait gagalnya fasting peredam inflamasi, silahkan aja untuk dituliskan di kolom komentar. Terima kasih.